Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta. Bagi jemaat yang berada di gereja dan yang di rumah masing-masing. Masa pandemi ini mendorong kita untuk terus belajar dan mempraktekkan tatanan hidup baru dengan bertekun dalam doa. Kita diminta untuk memanjatkan permohonan kepada Bapa yang setiawan, kiranya selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Di dalam ibadah ini, bersama keluarga besar Yayasan Diakonia GPIB, kita mengingat dan merayakan ulang tahunnya yang ke-27, tanggal 5 Juli 1994, 5 Juli 2021. Kita juga bersyukur bersama pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapak GPIB yang tepat pada hari ini memasuki usia yang ke-40, tanggal 11 Juli 1981, 11 Juli 2021. Tema ibadah kita pada pagi hari ini, berdoa, beraksi, dan bersaksi dalam hikmat Tuhan. Mengajak kita dengan penuh sukacita dalam ketekunan berdoa, merayakan hari Tuhan ini serta menggunakan waktu yang ada untuk berkomunikasi dengan Sang Maha Besar. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Tony Tampake. Hari-hari ini, di tengah pandemi COVID-19, telah menggiring kita memasuki suasana penuh kecemasan. Hati dan pikiran kita sering terusik dengan kabar berita tentang banyak orang yang terpapar, bahkan meninggal dunia. Di tengah keadaan kelam seperti ini, tiap orang menghadapinya dengan berbagai cara, dengan jalan pikiran berbeda dan beragam, sikap tak menentu. Banyak orang mencari selamat sendiri. Sebagai orang percaya dan yang mengasihi Tuhan, mari tenangkan diri dan mengingat kebaikan-Nya. Bersyukur kepada Tuhan akan membuat hati kita senang dan dimampukan untuk berbuat hal-hal yang jauh lebih baik agar saling menguatkan. Berangkat dari kunjungan ke tempat yang asing dan berbagai wilayah yang belum dikenal baik, Yadia GPIB menyupai banyak orang yang terpinggirkan dan kurang diperhatikan. Demikianlah Yadia dibentuk dan melaksanakan tugas misioner GPIB. Justru di masa pandemi ini, kehadirannya dia semakin terlihat jelas dalam aksinya. Maka bersama Yadia, kita pun akan menyatakan diri sebagai para pelayan yang rela memberikan pertolongan, sedia mendengarkan keluhan dan kesusahan orang lain dengan rajin berbagi kasih. Kiranya harapan kita berkenan bagi Allah Maha Baik. Hari ini juga kita bergembira merayakan HUT kaum Bapa di jemaat masing-masing. Dengarkanlah kesaksian mereka. Setiap cobaan
bersama kaum bapa yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita mau memelihara keutuhan keluarga, gereja dan negeri ini dengan berpegang teguh dalam kasih setia Allah Maha Kuasa. Kita ikut berdoa, beraksi dan bersaksi dalam hikmat Tuhan. Di segala waktu dan keadaan, mari kita memuji kebaikan-Nya. Kita bersaat teduh. Kita menghadap Tuhan dan bernyanyi dari Gita Bakti 24, baitnya yang pertama, Mari Menghadap Allah. Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan, sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita beribadah dalam pengakuan bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Surat Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-20 menjadi nas pembimbing dalam ibadah ini. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Terimalah salam rasuli, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu dan menyertaimu juga. Saat kau beribadah, jangan biarkan iblis menggoda. Tenangkanlah dirimu, minta Roh
Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur atas kasih karunia yang Engkau berikan sampai saat ini. Di tengah keresahan dan kesesakan di masa pandemi COVID-19 ini, Engkau masih mengizinkan kami untuk menikmati nafas kehidupan yang baru setiap harinya. Ya Bapa, di tengah-tengah pandemi yang terus meningkat ini, kami belum sehat betul. Di sekeliling kami ada begitu banyak saudara dan sesama yang telah terpapar. Sekalipun demikian, bersama-sama kami tetap bersukacita atas anugerah yang Engkau berikan untuk menyelamatkan dunia ciptaan-Mu ini. Saat ini, dengan rasa sesal dan malu, kami mengaku atas kekurangan serta kesalahan yang kami lakukan di hadapan-Mu, ya Bapa. Krisis akibat pandemi memang menyulitkan, tapi saat kami merasa tidak berdaya, kami malah menjauh dari kasih-Mu. Oh Tuhan, ampunilah kami. Tambahkan dan kuatkanlah iman kami kepadamu, ya Bapa, sehingga kami dapat kembali berdoa dalam kesungguhan dan kesetiaan kepadamu. Engkau adalah Bapa yang setia dan selalu memberi yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Engkaulah Bapa yang berkuasa atas seluruh dunia, dan tangan kasih-Mu memelihara ciptaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Ini kami, ya Bapa, anak-anak-Mu yang masih sering lalai, lengah, tidak patuh dan taat dalam menerapkan protokol kesehatan. Ampunilah kami dan lingkungan yang masih tidak menjaga kebersihan dan kesehatan diri, sehingga virus ini sukar dikebaskan. Inilah kami anak-anak-Mu yang masih dapat berkarya dan menerima berkat, tapi dalam doa kami tidak meminta dengan cara yang benar. Kami kurang bersyukur dan tidak berbagi dengan mereka yang berada dalam kekurangan serta kesulitan hidup. Saat pandemi ini terus merebak, kami kurang peduli dan perhatian kepada saudara dan sesama kami yang terpapar. Kami malah sibuk mencari selamat dan keuntungan diri sendiri. Bapa Maha Kasih, betapa berdosanya kami sebagai pribadi yang tidak mengasihi-Mu. Kami mohon pengampunan dosa kepadamu, ya Bapa. Dalam pengasihan-Mu, baharuilah hidup kami. Amin. Karena
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mohon bimbingan dari Roh Kudus sebelum kita membaca Alkitab. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang menjadi sumber kehidupan dan sumber keselamatan kami. Kami mengaku kepadamu ya Tuhan, bahwa sesungguhnya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Firman-Mu adalah terang pada jalan kami. Karena itu kami mohon, berfirmanlah kepada kami, agar ketika kami melangkah dan berjalan di dalam kehidupan ini, di tengah-tengah banyak tantangan tetapi juga banyak harapan, firman-Mu akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan sedia mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11 yang menyatakan, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu,
saudaraku sekalian, jemaat Tuhan yang kudus, yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Kepala Gereja. Dimanapun jemaat berada saat ini, dalam keadaan apapun, tetapi ketika kita berada dalam ibadah ini, kita semua berada di hadirat Tuhan yang kudus. Oleh karena itu, pertama-tama saya hendak menyapa sekali lagi dengan salam rasuli, damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus, kiranya menyertai jemaat sekalian dimanapun jemaat berada dan dalam keadaan apapun. Bersama-sama kita katakan amin. Di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat ini, kiranya kita tetap tenang dan mengerjakan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, dan hal-hal yang berguna di tempat di mana kita berada. Memang Bapak Ibu, saudara-saudaraku, ruang gerak dan ruang pergaulan kita sangat dibatasi. Dan bagi sebagian orang, terutama yang sudah terbiasa bekerja di luar rumah atau bekerja secara mobile, ya ke sana kemari, tentu saja PPKM ini sangat tidak menyenangkan. Bahkan mengganggu aktivitas, mengganggu koneksitas atau keterhubungan kita dengan orang lain, mengganggu profesionalitas kita, karena kita juga punya pekerjaan, punya profesi yang tidak semuanya bisa kita kerjakan dari rumah, dan juga mengganggu berkas-berkas nafkah kita, karena ada yang mencari nafkah dengan bekerja di luar rumah. Selama ini kebanyakan dari kita bekerja di luar rumah. Namun sekarang kita dipaksa untuk bekerja dari rumah. Bapak Ibu Saudara, untuk kebaikan bersama, untuk kesehatan bersama, untuk keselamatan bersama, mari kita perlu sehati dan selangkah. Karena memang sudah begitu nyata bahwa COVID-19 ini dengan macam-macam variannya berpindah dari satu ke yang lain melalui kedekatan jarak kontak fisik. Jadi Bapak Ibu, mengawali khotbah ini di masa PPKM ini, marilah kita sabar, kita mendisiplinkan diri, kita taati PPKM ini dengan doa dan harapan. Kiranya oleh pertolongan dan kuasa Tuhan, kita semua dapat melewatinya dengan selamat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah membaca sebagian kecil dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini, hal pengabulan doa. Mungkin ada yang bertanya, mengapa Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul seperti itu, sementara di dalam perikop ini tidak ada satupun kata doa atau berdoa.
Bapak Ibu, rupanya judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia ini sudah merupakan kesimpulan bahwa intisari dari perikop ini adalah doa atau berdoa. Kalau demikian, maka secara sederhana menurut perikop ini, doa mencakup 3 hal. Yang pertama adalah meminta, mencari, dan mengetok pintu. Jadi kalau kita berdoa, selain kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita juga sebenarnya sedang meminta kepada Tuhan. Dan selain meminta, kita sedang mencari. Dan selain mencari, kita sedang mengetok pintu. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, karena saya coba untuk mencari tahu apa arti meminta. Meminta berarti menyampaikan kata-kata permohonan dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu. Kalau demikian, maka berdoa adalah menyampaikan kata-kata permohonan kepada Tuhan untuk mendapatkan sesuatu. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang kekasih, di masa pandemi ini dan di saat PPKM darurat ini, tentu kita berdoa. Semua kita berdoa. Selain kita menyampaikan syukur kepada Tuhan, kalau saya boleh bertanya, nanti jawab saja dalam hati masing-masing. Apa yang paling sering kita minta dari Tuhan dalam doa kita? Baik doa pribadi, baik doa keluarga, maupun doa jemaat. Di masa PPKM darurat ini, atau kita mundur ke belakang, di masa pandemi ini, apa yang Bapak Ibu sering minta kepada Tuhan? Jawabnya tentu saja sangat beragam, bergantung pada situasi dan kondisi setiap orang. Tetapi Bapak Ibu, lepas dari apa isi permohonan atau permintaan kita kepada Tuhan, dalam perikop ini Tuhan Yesus menegaskan, karena setiap orang yang meminta, menerima. Atau dengan kata lain, setiap orang yang berdoa, doanya dijawab Tuhan. Tegas di dalam bacaan ini. Bapak Ibu jemaat, kalau boleh saya bertanya, percayakah kita akan hal ini? Bahwa setiap orang yang berdoa, doanya dijawab Tuhan. Percayakah kita akan hal ini? Silahkan dijawab di dalam hati masing-masing. Atau pertanyaannya saya ubah. Apakah Bapak Ibu pernah berdoa, namun pada akhirnya merasakan bahwa sepertinya doa itu tidak dijawab oleh Tuhan? Apakah kita pernah sampai pada perasaan seperti itu? Silahkan juga dijawab di dalam hati masing-masing. Atau pertanyaannya juga bisa berbunyi seperti ini: Tuhan menjawab doa saya,
Tetapi apa yang diberikan oleh Tuhan, apakah sesuai dengan apa yang saya minta kepadanya? Bapak Ibu, saudara-saudara, apakah kita pernah merasakan atau mengalami hal-hal seperti ini dalam hidup sebagai orang percaya? Saya tidak dapat memastikan jawaban Bapak Ibu. Namun kalau saya pribadi, saya harus mengakui saya pernah merasakan hal seperti itu. Tuhan sudah menjawab doa saya, tetapi saya sendirilah yang tidak menyadarinya. Bapak Ibu, memang semua ini bisa menjadi pengalaman dan refleksi iman masing-masing kita sebagai orang percaya. Namun mari kita perhatikan penegasan Tuhan Yesus ini. Dalam ayatnya yang ke-9, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ini pertanyaan retoris. Semua orang sudah tahu jawabnya. Tidak ada. Menarik di sini Bapak Ibu, Tuhan Yesus memakai kata roti, batu, ikan, ular. Perhatikan permainan kata-kata ini. Roti, batu, ikan, ular. Dalam konteks kebutuhan primer manusia atau kebutuhan akan makanan, dan dalam budaya orang Palestina, roti dan ikan adalah makanan pokok. Kalau kita di sini mungkin nasi, tahu dan tempe. Makanan pokok, makanan dasar yang sederhana tetapi memenuhi kebutuhan secara layak. Roti dan ikan karena itu adalah baik dan bermanfaat. Sementara batu dan ular, dalam konteks Alkitab, batu adalah lambang kekerasan. Sementara ular adalah lambang kelicikan. Jadi batu dan ular dalam konteks manusia untuk memenuhi kebutuhan makanannya sama sekali tidak baik dan tidak bermanfaat. Oleh karena itu Bapak Ibu, permintaan akan roti dan ikan sebetulnya memiliki makna yang sejajar dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu permintaan yang baik dan bermanfaat. Mintalah kepada Tuhan roti dan ikan, bukan batu dan ular. Bapak Ibu, singkatnya saya mau tegaskan ialah bahwa kalau kita berdoa kepada Tuhan, meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab doa kita. Itu pasti. Tapi Dia akan menjawab berdasarkan kehendak dan rencananya yang baik bagi kita.
Dia akan memberikan yang baik dan bermanfaat bagi kita di semua doa kita. Walaupun mungkin kita tidak sadar, kita sedang meminta yang tidak baik dan tidak bermanfaat. Tapi Tuhan akan menjawab doa kita dengan memberikan yang baik dan bermanfaat. Jadi Bapak Ibu, apalagi kalau yang kita minta itu yang baik, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Kita minta yang tidak baik, Tuhan memberikan yang baik. Kita meminta yang baik, Tuhan memberikan yang terbaik. Di ayat 11 Tuhan Yesus menegaskan, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Jadi Bapak Ibu jemaat sekalian, berdasarkan hal ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, di tengah-tengah PPKM ini yang darurat ini, marilah kita tetap berdoa, meminta kepada Tuhan. Di tengah-tengah panggilan kita bukan hanya untuk bersekutu dan bersaksi, tetapi juga berdiakonia. Kita berdoa dan meminta kepada Tuhan. Marilah berdoa dengan hati yang bersih. Berdoa dengan hati yang jernih, tanpa prasangka, tanpa dendam, tanpa iri hati. Supaya permintaan kita itu juga bersih dan jernih di hadapan Tuhan. Walaupun mungkin kata-kata kita tidak teratur, tidak tersusun, tetapi kata-kata itu keluar dari hati yang jernih dan bersih. Dan marilah kalau kita berdoa dan meminta kepada Tuhan, berdoa dan mintalah hal-hal yang baik, bukan yang tidak baik. Baik itu untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Mintalah hal-hal yang baik untuk orang lain, bukan untuk hal-hal yang buruk. Mintalah yang baik, bukan yang jahat. Kalau lapar, mintalah roti dan ikan. Jangan minta batu dan ular. Batu lambang kekerasan, ular adalah lambang kelicikan. Dalam hubungan dengan ungkapan carilah maka kamu akan mendapat, jadinya doa itu harus dibarengi dengan usaha. Ora et labora. Carilah makanan untukmu dan keluargamu. Carilah roti dan ikan. Mintalah kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan. Jangan cari batu dan cari ular. Jangan mencari makanan dengan cara kekerasan dan kelicikan. Itu jahat dan tidak membawa manfaat. Jemaat yang kekasih, yang terakhir, ungkapan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagi. Artinya apa? Dalam meminta dan mencari selalu ada tata keramanya. Kita kalau pergi ke rumah orang, sampai di pintu yang masih tertutup, kalau kita tahu tata krama, kita mengetuk pintu. Tapi bagi yang tidak tahu tata krama, dia menggedor pintu,
Dan itulah cara pencuri dan perampok. Saya mau singkat saja. Dalam doa dan semua upaya kita untuk meminta kepada Tuhan, mencari dengan iman kita, memenuhi kebutuhan kita di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah pandemi COVID-19, di tengah-tengah PPKM darurat ini. Marilah kita minta, kita cari yang baik, yang bermanfaat. Amos berkata, carilah yang baik dan jangan yang jahat. Carilah kehidupan. Dan oleh sebab itu, ketika kita mencari yang baik dan bermanfaat, jangan sekali-sekali kita lupakan tata krama baik di hadapan Tuhan dan sesama kita. Akhirnya, di dalam doa kita, kalau kita meminta yang tidak baik, Tuhan tetap akan memberikan yang baik. Apalagi kalau kita minta yang baik, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Itulah janji Tuhan bagi kita semua. Berdoalah kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Sejenak kita merenungkan bagaimana firman ini akan menjiwai dan menyemangati hidup kita. Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Jemaat, marilah kita berdiri dan mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang bersama menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
Gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Marilah jemaat yang sedang berada di rumah, bolehkah kita bersama-sama duduk? Kita akan berdoa. Walaupun barangkali ada yang sementara mengerjakan sesuatu sambil beribadah untuk doa syafaat ini, marilah kita duduk bersama, menyatukan hati, iman dan pengharapan kita. Ajaklah kepada seluruh keluarga, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang menjadi sumber kehidupan, pengharapan, dan keselamatan kami. Tuhan yang selalu menjawab doa-doa kami, memberikan yang baik dan yang terbaik bagi kami. Sekalipun permintaan kami cacat celah di hadapan Tuhan yang selalu setia mengajarkan kami untuk berdoa dengan benar. Kami mengaku kepadamu ya Tuhan, sekiranya sampai saat ini kami masih dapat beribadah dan berdoa kepadamu, itu semua karena kebaikan dan kesabaran Tuhan memelihara dan menuntun kehidupan kami. Atas semuanya itu perkenankanlah kami mempersembahkan puji-pujian, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan kiranya oleh puji-pujian dan ucapan syukur itu, kami mendapatkan kekuatan dan kedamaian, ketentraman dan pengharapan, sekalipun kami menghadapi banyak tantangan. Terpujilah Engkau ya Tuhan semesta alam, di dalam Yesus Kristus Kepala Gereja. Dan sungguh berbahagialah semua orang yang percaya, yang berharap, yang bersyukur, dan beribadah kepadamu. Demikianlah pada hari ini, dari tempat kami masing-masing, kami dipersekutukan oleh Roh Kudus-Mu dan oleh firman di dalam ibadah ini. Kami sudah mendengarkan firman yang memberikan kepada kami kekuatan, pengharapan dan penghiburan, bahwa Tuhan akan selalu mendengar doa kami. Tuhan akan memberikan yang baik dan yang terbaik kepada kami. Karena itu ajarlah kami selalu berdoa untuk meminta yang baik dan bermanfaat kepada Tuhan. Dan ajarlah kami untuk menerima apa yang menjadi jawaban Tuhan atas doa kami. Demikianlah juga dalam ibadah ini, kami mendoakan anggota jemaat yang sedang berada dalam kelemahan tubuh, yang sedang sakit, di tempat mereka, di rumah mereka, dirawat oleh keluarga masing-masing. Ya Tuhan, karuniakan kiranya ketabahan, kesabaran, dan kiranya mereka akan mendapat kepulihan dari Tuhan melalui pelayanan, melalui makanan, terutama melalui iman dan doa mereka kepada Tuhan. Ada banyak kecemasan dalam kehidupan jemaat dan masyarakat akibat merebaknya COVID-19 varian baru ini.
Kami mohon kiranya kami diberikan hikmat agar kami dapat menyikapi keadaan ini dengan tenang, dengan baik, dan kami masih dapat melakukan tugas-tugas pekerjaan yang dapat kami lakukan dari rumah kami. Dan kiranya dengan itu semua Tuhan melindungi dan menyelamatkan kami. Kami berdoa untuk jemaat, untuk keluarga yang berduka, karena kehendak Tuhan telah dinyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan telah memanggil orang-orang yang mereka kasihi. Kami teringat duka yang dialami oleh keluarga Bapak Kasian, duka juga yang dialami oleh keluarga dari Ibu Maria Sukinam, duka yang dialami oleh keluarga dari Bapak Pendeta Tobias Mesak, dan juga duka dari keluarga-keluarga lain atas kembalinya orang-orang yang mereka kasihi ke pangkuan Bapa di sorga. Karuniakan kiranya ketabahan, keikhlasan, dan kiranya mereka dapat menghadapi kenyataan ini dengan iman dan pengharapan bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia, termasuk kematian. Berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, karena mereka dapat berhenti dari jerih lelah mereka. Dan kiranya keluarga akan dikuatkan dan dihiburkan. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami dalam masyarakat, para petugas medis dan kesehatan, aparat keamanan yang bertugas untuk mengendalikan gerak aktivitas masyarakat. Ya Tuhan, lindungi kiranya mereka, lindungi keluarga mereka, karuniakan kepada mereka kesabaran, dan kiranya mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan, bahkan juga untuk komunitas-komunitas agama yang lain yang dengan caranya masing-masing mau tetap mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa di tengah-tengah pandemi COVID-19 dan PPKM ini. Kiranya Tuhan berkenan dengan semua ibadah kami, dari manapun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Biarlah kami dapat tetap beribadah kepada Tuhan. Karena itu bagi jemaat, urapilah semua keluarga untuk menjadi imam di dalam kehidupan rumah tangga masing-masing. Berikan Roh Kudus kepada orang tua untuk berdiri di hadapan anak-anaknya, memberitakan kebenaran-kebenaran firman-Mu, dan menggembalakan keluarganya. Biarlah kami dapat saling melayani, mulai dari dalam keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan, ya Yesus Kristus Kepala Gereja, berkati kiranya para pelayan Tuhan di dalam jemaat ini, ibu pendeta dan anak-anak, para presbiter dan keluarga, petugas-petugas ibadah, dan semua orang, semua anggota jemaat yang mengambil bagian dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menayangkan ibadah ini. Berkati kiranya mereka, lindungi kiranya mereka semua.
Ya Tuhan, atas perkenan pada minggu yang akan berjalan ini, kami akan melanjutkan tugas-tugas dan pekerjaan kami sebagai pekerja, sebagai pegawai, sebagai karyawan, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar dari tempat kami masing-masing. Kami mohon hikmat daripada Tuhan. Kami juga bersyukur dengan anggota jemaat yang mengalami peristiwa-peristiwa khusus dalam kehidupan mereka. Hari ulang tahun perkawinan, keberhasilan dalam pendidikan, sembuh dari penyakit, tiba dengan selamat setelah melakukan perjalanan, dan lain-lain sebagainya. Tuhan berkati kiranya ucapan syukur mereka. Dan untuk program kerja, terutama program-program diakonia dari gereja ini, dari jemaat ini, bahkan dari semua gereja Tuhan di mana saja berada, semuanya itu dilakukan di atas dasar doa, meminta kiranya Tuhan memberikan roti dan ikan kepada semua orang. Dan biarlah juga gereja-gereja termasuk GPIB ini dalam diakonianya selalu memberikan roti dan ikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Inilah doa syukur dan syafaat kami, ya Tuhan. Kiranya berkenan di hadapan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Semua waktu, aksi dan segala materi, bahkan hikmat yang Tuhan beri telah kita jalani. Maka mari lanjutkan karya dan layan kita bersama. Dengan ketulusan memberi, kita lakukan diakonia atau memberi pertolongan atau pelayanan. Firman Tuhan dalam Ibrani 6 ayat 10 menyatakan, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus, yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Persembahan bisa ditransfer atau melalui aplikasi KRIS GPIB Taman Sari Salatiga, atau diantarkan langsung ke kantor majelis jemaat setiap jam kerja. Mari kita memberikan persembahan dengan memuliakan namanya dari Kitab Bakti 83 bait pertama dan kedua. Marilah
Jemaat mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa pencipta langit dan bumi, kami bersyukur atas keselamatan hidup yang Engkau berikan di tengah kegelisahan dan kelemahan tubuh di masa pandemi ini. Kami masih bertahan dan bersemangat. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kini bersama keluarga besar Yayasan Diakonia GPIB dan Pelkat Persekutuan Kaum Bapak GPIB yang hari ini memperingati ulang tahunnya, kami memuliakan nama-Mu. Kami yang menghitung waktu dan mendapat kesempatan hidup, kiranya selalu bersyukur atas rahmat-Mu. Buatlah kami semakin rajin berbuat baik, menyatakan keadilan-Mu dan damai sejahtera-Mu kiranya dialami semua orang. Bapa Maha Pemurah, terimalah pemberian dan persembahan syukur kami ini untuk dapat digunakan dengan baik dalam pelayanan jemaat, sehingga dapat menjangkau mereka yang membutuhkannya. Dengarlah doa syukur kami ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mohon perhatian untuk mengikuti info penting Warta Jemaat Minggu 11 Juli 2021 sebagai berikut. Ucapan terima kasih. Majelis dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Tony Tampake sebagai pelayan firman pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Seluruh pendukung ibadah yang melayani pada hari ini dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah memberikan persembahan persepuluhan, persembahan syukur atau persembahan lainnya dalam menunjang pelayanan gereja. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan pemberian kita sekalian untuk kemuliaan nama Tuhan. Ibadah Pelkat PKP dilaksanakan pada hari Senin 12 Juli 2021 pukul 17.00 WIB melalui aplikasi Zoom. Mohon perhatian dan keikutsertaan anggota Pelkat PKP. Ibadah Pelkat PKB dilaksanakan pada hari Rabu 14 Juli 2021 pukul 17.00 WIB melalui aplikasi Zoom. Mohon perhatian dan keikutsertaan anggota Pelkat PKB. Selanjutnya, berita duka. Yang pertama, telah dimuliakan Bapak di surga, Bapak Kasihan Sektor Sungkup pada hari Sabtu 3 Juli 2021 dan telah dimakamkan pada hari Sabtu 3 Juli 2021 di pemakaman Duren Kemiri Salatiga. Yang kedua, telah dimuliakan Bapa di surga Ibu Maria Sukinem Sektor Jetis pada hari Senin 5 Juli 2021 dan telah dimakamkan pada hari Senin 5 Juli 2021 di pemakaman Banyu Putih Timur. Selanjutnya, telah dimuliakan Bapa di surga Pendeta Dr. Tobias Arnoldus Mesah, ayah dari Ibu Tessa Mesah Sektor Jetis pada hari Senin 5 Juli 2021 di Rumah Sakit Bethsaida dan telah dimakamkan pada hari Senin 5 Juli 2021 di TPU Buni Ayu, Tangerang. Majelis dan jemaat turut berduka cita dan mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan. Tuhan memberkati. Pelimpahan pemberkatan perkawinan. Mengacu surat dari GPIB Taman Sari Salatiga perihal pelimpahan pelayanan pemberkatan perkawinan ke GUPDI Pasar Legi Surakarta tertanggal 30 Juni 2021, dan jika tidak ada yang mengajukan keberatan, maka akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan antara saudara Mikael Risnadi, anak dari keluarga Bapak Theophilus Hadiwibowo,
dan Saudari Maria Nugraheni Mardi Rahayu, anak keluarga Penatua Sumardi, yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 23 Juli 2021 pukul 14.00 WIB di GUPDI Pasar Legi, Surakarta. Majelis dan seluruh jemaat mengucapkan hari ulang tahun kelahiran maupun perkawinan bagi jemaat dalam sepekan ke depan. Tuhan Yesus melimpahkan berkat sukacita dan kekuatan serta umur panjang. Diharapkan kita sekalian tetap memperhatikan dan memberlakukan protokol kesehatan. Mohon perhatian dan kerjasamanya. Untuk warta selengkapnya, harap Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat memperhatikan dalam warta yang telah dimiliki. Demikian warta jemaat hari ini. Presbiter bertugas mengucapkan selamat memasuki minggu ke-7 sesudah Pentakosta. Kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh warga jemaat. Terima kasih. Jemaat Tuhan, kita akan menerima amanat pengutusan. Karena itu marilah kita berdiri. Jemaat yang kekasih, kita bersyukur pada hari ini kita dapat beribadah kepada Tuhan dari tempat kita masing-masing, tetapi semua itu adalah hadirat Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan kembali melaksanakan tugas-tugas dan aktivitas kita. Hiduplah dengan damai sejahtera. Hiduplah dengan kasih. Jadilah pelaku damai dan tetaplah berdoa dimanapun kita berada. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.